Halo semua, dan selamat datang lagi. Hari ini kita mau ngomongin tantangan yang kayaknya relevan banget ya buat banyak orang. Gimana sih cara bangun tim yang gak cuma tahan banting, tapi malah bisa berkembang pesat pas lagi banyak ketidakpastian. Kita punya beberapa sumber menarik nih yang kasih lihat cara-cara meramu orang yang tepat buat dorong transformasi. Oke, mari kita kupas ya. Fokusnya ini bukan cuma soal struktur tim formal gitu, tapi lebih ke, pola pikirnya, cara kolaborasinya, agak beda gitu. Iya, betul sekali. Ini bukan nyari resep pasti gitu ya, tapi lebih ke gimana kita paham karakteristik kunci sama lingkungan, kayak apa sih yang bikin tim itu bisa, yaitu tadi bertransformasi. Apalagi di zaman sekarang yang berubahnya cepat banget kan. Pendekatan lama, tim yang gitu-gitu aja, seringkali udah nggak cukup. Butuh yang lebih dinamis. Nah, sumber pertama kita langsung nyinggung tuh. Katanya struktur organisasi yang tradisional, yang kaku gitu, misal berdasarkan produk atau fungsi doang, itu malah bisa jadi penghambat. Betul. Kurang lincah gitu ya, kalau ada proyek transformasi yang butuh, keluasan, kerja bareng lintas divisi. Iya, ini poin penting banget. Makanya muncul konsep teaming dari Amy Edmondson. Ini menarik nih. Teaming itu kayak kerja tim tapi spontan. Jadi bayangin bukan tim basket yang udah latihan bareng lama, tapi lebih kayak main basket dadakan di lapangan. Oh, oke. Orang-orang ngumpul, langsung paham peran masing-masing, terus main bareng buat satu tujuan saat itu. Ini penting banget buat proyek yang kompleks, yang kebutuhannya bisa berubah-ubah. Contohnya kayak pembangunan water tube buat Olimpiade Beijing dulu itu. Wah, itu tantangannya kan banyak banget yang nggak terduga, perlu kolaborasi cepat dari ahli-ahli yang mungkin baru ketemu. Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya sangat menarik. Ada istilah negative capability. Agak unik ya kedengarannya? Haha, iya. Dari penyair ya itu. Kids kalau nggak salah. Betul. Tapi konteksnya di sini, itu kemampuan seseorang buat tetap nyaman, tetap produktif, walaupun situasinya tuh ambigu, nggak pasti, ragu-ragu, nggak buru-buru harus punya jawaban sekarang juga. Kemampuan buat santai dalam ketidakjelasan ini ternyata, berharga banget dalam transformasi. Iya, bener banget. Dan ini nyambung ke profil individu lain yang disebut juga, yaitu chaos pilots. Nah, ini istilah keren lagi nih. Chaos pilots, gimana tuh? Mereka ini biasanya orang-orang yang emang dari sananya suka nantang status quo. Suka nanya, kenapa harus gini terus? Gitu. Mungkin aja kalau dilihat dari review kinerjanya ya macam-macam ya. Karena bisa jadi bikin orang lain gak nyaman kan didorong terus. Ya masuk akal. Tapi sumber ini bilang nilai mereka tuh luar biasa. Biasanya mereka high performer dan punya kemauan keras buat dorong perubahan beneran. Gak takut bikin goncangan kalau emang perlu buat hasil lebih baik. Wah, menarik ya profil chaos pilots ini. Terus ada lagi kan disebut 3 sifat neuropsikologis gitu ya. Ah iya betul, ada 3. Pertama, divergent thinking. Ini soal kemampuan mikir kreatif. Lihat banyak kemungkinan solusi, nggak cuma satu jalur. Oke. Baru itu jadi aksi nyata. Bisa eksekusi gitu ya. Tepat. Dan ketiga, influential communication. Jadi dia juga harus bisa ngejelasin ide barunya itu dengan efektif, biar bisa meyakinkan orang lain, ngajak orang lain gerak bareng. Jadi bukan cuma mikir out of the box, tapi juga bisa bangun kotak baru itu dan ngajak orang lain masuk. Kombinasi 3 ini yang bikin transformasi jalan. Oke, jadi tadi udah ngomongin individu, terus konsep teaming tadi. Balik ke teaming sedikit, katanya selain hardware, struktur, anggota, ada softwarenya juga ya? Misalnya, bikin tujuan bareng yang jelas dan inspiratif, biar semua tahu mau kemana arahnya. Tapi yang paling dasar banget, yang diulang-ulang terus di sumbernya, itu soal bangun psychological safety, keamanan psikologis. Nah, ini dia. Keamanan psikologis. Rasa aman buat ngomong, buat nanya, buat ngaku salah, atau bahkan buat beda pendapat tanpa takut dihakimi atau kena sanksi. Ini fondasinya ya? Fondasi banget. Tanpa ini, gimana orang mau berani ambil resiko, coba hal baru, atau ngaku kalau cara yang lagi jalan ini kayaknya nggak berhasil deh. Kolaborasi spontan, belajar cepat, yang jadi inti tim itu yang nggak bakal jalan tanpa rasa aman ini. Nyambung juga ke negative capability tadi kan? Perlu rasa aman biar nyaman di tengah ketidakpastian. Oke. Berarti peran pemimpin juga jadi beda ya? Banget.
Pemimpin nggak bisa lagi cuma jadi manajer yang ngawasin tim stabil. Sumbernya nyebut, katanya pemimpin perlu lebih fokus buat menginspirasi dan memfasilitasi proses teaming itu sendiri. Termasuk berani mendelegasikan. Bukan cuma kerjaan loh ya, tapi juga proses mecahin masalah yang rumit itu ke timnya. Wah, ini nyambung banget sama kemampuan pemimpin buat zooming, istilah dari Rosabeth Moskanter ini. Iya, zooming. Maksudnya bisa gonta-ganti fokus gitu ya kan ya. Lihat gambaran besar, strategis, zoom out. Terus detail implementasi, zoom in. Balik lagi. Pemimpin transformatif kudu bisa pegang dua-duanya. Sama harus bisa nyiimbangin antara jaga operasi harian tetap jalan konsisten, tapi juga siap lincah buat adaptasi kalau ada perubahan mendadak. Susah tuh pasti. Iya, nggak gampang. Nah, tentu aja semua strategi visi pemimpin itu harus bisa diterjemahin jadi aksi nyata di level tim kan? Strategi keren, kalau tim di lapangan nggak ngerti gimana cara ngerjainnya sehari-hari, ya percuma juga. Jadi, penting banget tuh ngerjemahin visi jadi langkah-langkah konkret, terukur, dan dikomunikasikan terus-terusan dengan jelas. Tim perlu tahu, kontribusi spesifik saya ini apa sih dalam gambaran besarnya? Ada teknik praktis juga disebut if-then planning. Ini kayaknya simple tapi ngebantu banget ya buat jembatanin rencana sama eksekusi, apalagi pas banyak gangguan. Betul? Contohnya gimana tuh? Iya, misalnya tim sepakat, jika kompetitor ngeluarin fitur X, maka kita langsung uji prototipe Y. Jadi udah ada skenarionya gitu. Perencanaan kayak gini bantu tim respons lebih cepat dan terarah pas ada perubahan mendadak. Rencana jadi nggak cuma dokumen mati. Oke, masuk akal banget. Jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Ternyata bangun tim transformatif itu, wah jauh lebih rumit dari sekedar gambar ulang bagian organisasi ya. Ini soal gimana kita secara sadar numbuhin pola pikir tertentu, kayak tadi, nyaman sama ambiguitas, negative capability, berani nantang, chaos pilots. Juga soal fasilitasi kolaborasi yang dinamis lewat teaming yang dasarnya itu keamanan psikologis. Dan semua ini perlu kepemimpinan yang adaptif, yang bisa zooming, dan jago nerjemahin visi jadi aksi nyata buat tim. Nah, sebagai penutup nih, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh lihat di sekitar Anda, di tim atau organisasi Anda. Gimana caranya mulai ngenalin potensi chaos pilots? Orang yang mungkin selama ini dianggap agak susah, tapi jangan-jangan punya ide brilian buat transformasi. Atau pertanyaan yang lebih mendasar lagi, seberapa aman sih, seberapa tinggi tingkat psychological safety yang benar-benar dirasain tim Anda sekarang? Udah cukup amankah buat mereka berani ambil risiko, belajar dari salah, dan siap buat transformasi hadapi tantangan berikutnya? Itu yang penting direnungkan.